lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Di tahun 2022, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup di era globalisasi. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita takkan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghujung ke bumi. Namun sayang hadirin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. hadirin, kita ikut prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, Pertama, kasus narkoba. lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang sangat menggetarkan yang dikabarkan dalam situs detik.com pada tanggal 22 Oktober 2025. Adanya penangkapan oknum perwira yang dibuktikan adanya keterlibatan pada kasus narkoba, serta terdapat 150 anak yang terlibat ke dalam kasus narkoba. Mau dibawa ke mana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 25.770 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2025. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 25.000 kasus, bukan 25 kasus. negara kita ini kaya dengan para pakar Berpendidikan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri. bahkan bergelar profesor. Tapi sayang hadirin, di antara mereka masih ada yang terjerumus ke dalam hal yang jelas-jelas dilarang dan merugikan mereka sendiri. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan
orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi berjuang atas nama rakyat Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. lantas timbullah pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Jika banyak mengingat Allah, Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menjelaskan bahawa Rasulullah adalah tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan tentang nilai-nilai karakter mulia yang meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. kedua, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Semoga berjumpa kembali. Akhirul kalam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi